Cerita berfokus dengan dua pria yang baru saja sampai di rumah sakit. Kedua pria ini bernama Marcus dan Mike. Mereka berdua berlari untuk melihat cucunya Marcus yang baru saja lahir. Raut wajah Marcus terlihat sangat senang atas kelahiran cucunya itu. Marcus selalu menggendong cucunya dengan perasaan senang dan sedih. Mike yang berada di sampingnya juga ikut merasa senang. Bahkan Marcus sudah menganggap Mike sebagai saudaranya sendiri. Bahkan ada anggota keluarga yang memanggil Mike dengan sebutan paman. Mike pun keluar dari ruangan itu dan meninggalkan Marcus. Cerita beralih ke sebuah penjara wanita. Dalam penjara tersebut, ada seorang wanita jahat yang bernama Isabel. Isabel berusaha untuk melarikan diri dari tahanan, sampai-sampai Isabel membunuh salah seorang petugas yang berada di depannya. Semua petugas turun untuk menahannya, namun dengan pintarnya, Isabel menyamar sebagai seorang petugas yang tadi dibunuhnya. Tanpa mereka ketahui, Isabel dibawa ke dalam mobil ambulans. Mereka tidak menyadari bahwa yang mereka bawa adalah Isabel. Ada seseorang yang melemparkan molotov api, kemudian mobil ambulans itu pun terbakar. Isabel kembali membunuh satu orang petugas lagi. Isabel dibantu oleh anaknya yang bernama Armando. Armando membantu ibunya dari luar penjara, dan akhirnya Isabel pun terbebas dari tahanan penjara. Pada keesokan harinya, Isabel dan Armando mulai merencanakan sesuatu. Armando ingin sekali membalaskan dendam atas kematian ayahnya, yang dibunuh oleh Mike. Isabel terlihat sangat emosional. Armando sebagai anaknya hanya menunduk dan terdiam. Armando duduk dan langsung melacak keberadaan orang yang sudah membunuh ayahnya itu. Dia melihat identitas Mike dan mencari keberadaan Mike. Malam harinya, Marcus yang sedang merayakan kelahiran cucunya di sebuah bar dengan berpesta. Mike beserta semua teman-teman Marcus yang berada di bar tersebut, terlihat sangat senang, gembira dan menikmati pesta tersebut. Mike terlihat bahagia melihat temannya, yang sudah mempunyai cucu. Armando beserta orang-orang yang bernegosiasi dengannya, terlihat sedang membongkar uang jutaan dolar, yang ditinggalkan ayahnya Armando sebelum meninggal. Armando memberikan uang itu, akan tetapi orang tersebut membatalkan negosiasi dan malah mengancam Armando. Armando tidak tinggal diam, dia langsung menghajar bahkan langsung membunuh orang-orang yang menentangnya. Armando berkata, dia hanya mencari orang yang setia dan bersedia bekerja kepadanya dan ibunya. Satu orang ketua mereka maju untuk setia kepadanya. Armando akan menaikkan gaji kepadanya, setelah menumpuk uang-uang Armando, dan mencegah orang-orang yang ingin masuk ke wilayah itu. Setelah Armando keluar menelpon ibunya, mereka langsung membereskan uang-uang tersebut. Cerita kembali beralih kepada Marcus dan Mike, yang sedang berbincang sangat serius. Mereka membicarakan soal keinginan Marcus yang ingin pensiun. Marcus ingin menyelesaikan pekerjaan itu, dan mulai fokus dengan keluarga kecilnya. Marcus ingin menghabiskan masa tuanya dengan candaan anak cucunya. Marcus dan Mike tampak serius membicarakan hal ini, sampai timbul suatu perdebatan antara mereka berdua. Marcus berkata, mereka tidak harus selalu memikirkan masa lalu, sudah waktunya memikirkan masa depan, dan menghabiskan masa tuanya dengan keluarga dan anak cucunya. Mike masih saja melarang Marcus untuk tidak pensiun. Keduanya tidak mau mengalah. Mereka berdua berdebat dan mempermasalahkan hal itu hingga berjam-jam. Sampai akhirnya, berdasarkan hasil perdebatan tersebut, Mike dan Marcus memutuskan untuk berlomba lari. Saat ingin memulai lomba lari itu, mereka berdua masih saja berdebat tiada henti. Saat mereka memulainya, dan mereka berlari dengan senangnya dan nafas yang sudah ngos-ngosan. Ada seorang pemotor yang tidak dikenal menembaki Mike. Sampai akhirnya Mike terkapar tidak berdaya. Orang-orang yang sedang menonton mereka berlomba, semuanya lari menghampiri Mike. Akibat sebuah tembakan tersebut, Mike mengalami luka yang sungguh sangat serius pada tubuhnya. Tetapi untungnya Mike tidak mati dan masih hidup.